Hai teman-teman. Di sini saya akan merangkum agenda 1 CPNS Latsar 2022. Seperti kita tahu bahwa di agenda 1 ini itu ada beberapa bagian yang kita pelajari. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Di mana wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari satu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di dalam agenda 1 ini juga dibahas beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia. Seperti yang kita tahu itu ada 6 titik penting sampai menuju kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama, 20 Mei itu ada Budi Utomo, 25 Oktober ada Perhimpunan Indonesia, 30 April itu ada Kongres Pemuda 1 dan diikuti tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 itu masuk Kongres Pemuda kedua. Lalu 1 Maret 1945 BPUPKI, 7 Agustus 1945 PPKI. Dan kalau kita tarik setelah itu 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Dan di sini juga kita memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama ada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945. Dan kita tahu Pancasila itu adalah ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun kita berbeda tetapi tetap satu, dan Undang-Undang itu dasar negara, dan NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya itu ada bela negara, di mana bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya itu ada nilai-nilai bela negara, yaitu yang pertama ada cinta tanah air, ada sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam implementasinya, di mana dalam implementasi ini ada nilai-nilai yang kita ambil, yaitu nilai-nilai dasar negara, bela negara, ada juga nilai-nilai dasar ASN dan juga fungsi ASN. Seperti yang kita lihat di slide itu, nilai-nilai dasar buat ASN itu ada seperti contohnya memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan undang-undang, mengabdi pada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan fungsi ASN itu kita juga bisa lihat yaitu ada pelaksanaan kebijakan publik, ada pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Itu adalah fungsi kita sebagai ASN. Selanjutnya ada isu kontemporer. Kita tahu di agenda 1 itu tadi kan ada dibagi tuh beberapa, ada wawasan kebangsaan dan bela negara, dan yang poin keduanya ada isu kontemporer. Kenapa kita mempelajari isu kontemporer ini? Yaitu itu agar membekali kita calon ASN dalam memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS, dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan dan lingkungan strategis, di mana kita tahu bahwa kita sebagai orang muda, calon
pegawai negeri sipil, kita harus ikut berkontribusi dalam berbagai perubahan-perubahan yang ada. Kita harus bisa menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan itu. Oke, selanjutnya itu menjadi PNS yang profesional. Bagaimana menjadi PNS yang profesional? Di sini kita juga diajarkan, yaitu yang pertama mengambil tanggung jawab. Pengambil tanggung jawab itu contohnya tetap disiplin dan akuntabilitas, mengetahui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, fair dan berbicara berdasarkan data, menghargai integritas pribadi. Yang kedua, menunjukkan sikap mental positif. Itu maksudnya seperti apa? Yaitu kita harus bersedia menerima tanggung jawab, suka menolong, menunjukkan respek, dan membantu orang lain sepenuh hati. Lalu yang ketiga ada mengutamakan keprimaan, yaitu belajar terus-menerus, semangat berkontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik gitu. Lalu yang keempat ada menunjukkan kompetensi, yaitu keterampilan dalam bergaul, dalam mengendalikan diri, menunjukkan kemampuan bekerja sama, lalu memimpin, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Memegang teguh kode etik, yaitu seperti bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bertingkah laku dalam melayani masyarakat, maupun dalam kita sesama PNS, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam isu-isu kontemporer, di mana isu-isu kontemporer ini adanya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, dan proxy war. Di mana ini isu-isu ini adalah isu-isu yang sedang hangat terjadi di NKRI kita, negara kesatuan kita gitu. Jadi isu-isu ini diangkat agar kita dapat waspada, agar kita dapat aware gitu ya dengan sekeliling kita, agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Oke, selanjutnya kesiapsiagaan bela negara. Setelah tadi wawasan kebangsaan dan bela negara, masuk ke isu-isu kontemporer, dan sekarang kesiapsiagaan bela negara. Di mana kesiapsiagaan bela negara ini adalah maksudnya yaitu seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilandasi oleh kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan dalam bela negara ini juga ada 5 poin penting yang diangkat, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga agenda 1 ini dapat kita pelajari dan kita semua CPNS bisa lulus semuanya. Bye.